mata kuliah kepemimpinan ingin mempresentasikan materi yang berjudul elemen-elemen kepemimpinan berupa pola berpikir, nilai, dan moral pemimpin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri Alia Sahara. Saya Rama Putri. Saya Putri Hasti Nurjana. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan sebuah organisasi. Contoh kepemimpinan dalam organisasi adalah para pemimpinnya yang mampu mengamati dan mendengarkan orang-orangnya di dalam lapisan organisasi. Selain itu juga mereka mampu untuk mempertimbangkan dan mengintegritaskan berbagai perspektif antar orang lain dengan pemikiran organisasi yang mereka miliki. Peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan adalah peran yang strategis dan menentukan dalam menjalankan ran organisasi, menentukan kinerja suatu lembaga, dan bahkan menentukan mati hidup dan pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara. Kenapa peran kepemimpinan sangat begitu berpengaruh? Karena sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat, visi dan misi juga harus dicapai melalui kerja keras dan membutuhkan bimbingan dari orang yang memiliki kemampuan dalam memimpin yang sangat kuat. System thinking. Mengapa sistem thinking atau berpikir secara sistem ini dianggap menjadi salah satu kompetensi penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin? Karena dengan berpikir sistem, 1. Pemimpin dapat memahami dan memeriksa kompleksitas eksternal dan internal organisasi dengan efektif. Kemudian dengan berpikir sistem, pemimpin memahami suatu perubahan yang harus ada pada organisasi, atau jika sewaktu-waktu organisasi membutuhkan suatu perubahan, kemudian dengan berpikir sistem, organisasi lebih terarah dan fokus dalam menghadapi tujuan bersama. Lalu dengan berpikir sistem, pemimpin dapat lebih fokus dalam berkontribusi. Kemudian yang terakhir, pemimpin akan memberdayakan tim dalam melakukan pekerjaan secara kompeten dan produktif. Penerapan kepemimpinan berpikir sistem. Dalam menjalankan atau menerapkan kepemimpinan, pemimpin akan dihadapkan oleh suatu kompleksitas yang berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Berikut ini merupakan bentuk atau wujud yang dapat dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan organisasi dan menghadapi kompleksitas dengan menggunakan pendekatan berpikir sistem. Yang pertama, tangkap terhadap kompleksitas organisasi. Sikap tangkap dapat dilakukan melalui pemahaman akan penyebab kompleksitas tersebut, yaitu terdiri atas beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, permasalahan berasal dari luar organisasi, yaitu lingkungan, pesaing, dan pelanggan. Tingkatan kedua, permasalahan dapat timbul berdasarkan tindakan organisasi itu sendiri atau tindakan seorang manajer. Tingkatan ketiga, permasalahan dapat timbul melalui identifikasi masalah dan definisi masalah. Yang kedua, pemimpin sebagai peserta antisipatif. Setelah mengetahui penyebab kompleksitas dalam suatu masalah, pemimpin bertindak menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai peserta antisipatif dengan menetapkan diri sebagai bagian dari sistem. Artinya, pemimpin turut membentuk realitas dalam mengatasi permasalahan dengan mempertimbangkan pemikiran atau ide pada setiap keputusan yang diambil agar memberikan hasil yang sesuai harapan. Berikutnya ada mengelola dalam strategi. Artinya, pemimpin mengelola strategi dalam mengelola dan memposisikan suatu kompleksitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meninjau kembali perencanaan secara strategis. Yang keempat ada pembelajaran antisipatif dan partisipasif. Dalam hal ini, pemimpin mengembangkan kolaboratif bersama para anggota organisasi. Yang kelima ada menerima feedback. Artinya pemimpin menerima semua feedback dan memahami semua feedback yang diberikan tersebut sebagai peninjau timbal balik. The Model Sevens dikembangkan pertama kali oleh Tom Peters dan Robert Waterman pada awal tahun 1980. Merupakan konsultan yang bekerja McKinsey dan firma konsultan perusahaan. Lingkup dasar dari model ini adalah bahwa terdapat 7 aspek dari organisasi yang butuh diselaraskan. Jika organisasi ingin sukses, setiap elemen dari The McKinsey Sevens Models akan dijelaskan pada berikutnya. Yang pertama ada strategi. Strategi merupakan suatu rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berlangsung dalam persaingan.
Yang kedua ada struktur. Struktur di sini adalah struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada sistem. Adalah proses atau prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dalam pembuatan keputusan dalam perusahaan. Yang keempat ada share value atau nilai-nilai perusahaan. Merupakan inti utama karena berkaitan dengan nilai-nilai perusahaan yang menjadi budayanya. Share value pada dasarnya adalah standar ataupun norma-norma yang menjadi panduan bagi semua karyawan dan manajemen perusahaan. Yang kelima ada skill atau keterampilan. Adalah kemampuan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat bekerja dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan agar dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Yang keenam ada staff atau karyawan. Adalah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Elemen staff ini memberi kaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, dilatih, dan dihargai. Yang terakhir ada style atau gaya kepemimpinan. Elemen style ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Nilai kepemimpinan adalah sifat dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah integritas dan moralitas, mencakup mutu, sifat, dan keadaan, sehingga menjadi kesatuan yang utuh bagi seorang pemimpin yang memancarkan kejujuran dan kewibawaannya. Moralitas ini berhubungan erat dengan sopan santun, sehingga persyaratan integritas dan moralitas itu penting untuk menjamin kepemimpinan yang baik dan berwibawa. Yang kedua adalah tanggung jawab. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan misi yang telah dipercayakan kepadanya. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Yang ketiga adalah visi pemimpin. Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan atau arah kemana lembaga dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Sebagai contohnya nahkoda. Nahkoda adalah seorang pemimpin kapal yang membawa penumpangnya, yang dibawa ke arah mana kapal itu akan berlayar. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan, sehingga keputusannya menjadi adil dan bijaksana. Yang kelima adalah keteladanan. Sikap dan tingkah laku yang dapat dicontoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang keenam adalah keimanan. Seorang pemimpin yang beriman menyadari bahwa semua perbuatannya diketahui dan diawasi oleh Tuhan, yang hadir di mana-mana sehingga takut mengkhianati amanat bagi seorang pemimpin. Yang ketujuh adalah kemampuan bersosialisasi. Nilai sosial yang dimaksud adalah seorang pemimpin harus bisa bersosialisasi dengan para anggota-anggotanya. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi antara pemimpin dan para anggota-anggotanya. Moral kepemimpinan adalah baik atau tidak baiknya suatu tindakan, sikap, dan tingkah laku pemimpin sebagai orang yang mempengaruhi para anggota di bawahnya. Berikut adalah persyaratan moral kepemimpinan. Yang pertama itu adalah memiliki karakter jati diri, yaitu pengalaman seorang pemimpin untuk berpikir, berperilaku, serta bertanggung jawab. Persyaratan yang kedua adalah memiliki kemampuan menangani perubahan, yaitu menangani ketidakpastian dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga adalah mempunyai visi dalam menggerakkan organisasi. Visi adalah penuntun sebab membantu pemimpin dalam membuat keputusan yang secara tepat dan cepat. Yang keempat adalah memiliki nilai moral yang jelas. Pemimpin harus berkarakter dan berintegritas. Yang kelima adalah melayani para anggota. Karakter pemimpin identik dengan tanggung jawab untuk melayani para anggota secara adil. Yang keenam adalah keterbukaan, yaitu kedewasaan berpikir, bertindak, dan berkepribadian. Yang ketujuh adalah kepercayaan, yaitu emosional yang mengikat para anggota dan pemimpin secara bersama-sama. Yang kedelapan adalah mampu menggunakan kekuasaan dengan bijak. Sekian presentasi dari kelompok 1.
Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.